Kita akan mengulas emiten-emiten dan juga sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman udah tahu bahwa pemerintah sudah mulai ya menerbitkan RKB 2026. Salah satunya ada pemangkasan produksi batu bara. Dan menariknya sekarang sudah ada bocoran nih, bocoran emiten-emiten mana saja yang tidak kena pemangkasan produksi batu bara. Tapi sebenarnya untuk RKB 2026 ini mengenai pemangkasan batu bara harusnya bisa menjadi kabar positif ya. Karena kan memang satu sisi permasalahan harga batu bara masih terus turun itu karena memang supply-nya masih berlebihan. Harapannya dengan ada pemangkasan produksi ini bisa mengurangi supply tapi demand-nya bisa meningkat. Akhirnya harga batu bara bisa melonjak atau naik kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira berapa sih target produksinya dan emiten-emiten mana saja yang dirumorkan tidak kena pemangkasan produksi batu bara? Kita akan mengulas yang pertama dari sisi target produksi nasional terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman ketahui bahwa Kementerian ESDM sudah menyetujui penurunan target produksi batubara nasional menjadi 600 juta ton ya pada 2026 ini. Nah, angka tersebut memang turun 24% ya, hampir sekitar 200 juta ton dibandingkan dengan realisasi 2025 sebesar 790 juta ton. Nah, penyesuaiannya sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri dan juga untuk membantu menjaga stabilitas harga komoditas global. Karena teman-teman tahu juga harga batu bara masih di level 100 belasan ya, nggak naik-naik, justru memang masih cenderung turun, bahkan kalau tren jangka panjang itu masih sideways ya, karena memang demand-nya masih cukup buruk tapi masih oversupply terutama di Cina juga dan juga di India. Nah, kemudian saat ini kira-kira bagaimana sih kondisi pasar batu bara global saat ini? Nah, perdagangan batu bara global 2025 diperkirakan sekitar 1,3 miliar ton ya per tahun. Nah, kontribusi ekspor Indonesia itu mencapai 514 juta ton. Nah, pada periode Januari hingga September 2025 ya kemarin, produksinya turun 15% secara tahunan menjadi 509 juta ton, kemudian ekspor turun 4,7% menjadi 285 juta ton ya. Ekspor ke pasar utama Cina-nya turun 16%, India turun 12%. Makanya kenapa harga batu bara juga memang nggak naik-naik ya. Kemudian penurunan permintaan memang salah satunya dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi. Yang tadi saya bilang masih oversupply ya, terutama di negara-negara tujuan dan juga percepatan transisi energi, terutama kayak Eropa sekarang sudah mulai fokus ke energi bersih ya, karena memang menuju net zero emission di tahun 2030 sehingga memang akhirnya fosil sudah mulai ditinggalkan. Nah, dari sisi ini kira-kira skenario perhitungan penurunan produksi batu bara Indonesia di pasar global seperti apa sih? Yuk coba kita estimasikan perhitungannya. Nah, di sini ada indikator, ini asumsinya jadi estimasi ya. Kemudian ada nilai dari produksinya berapa ton, kemudian perubahannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk perdagangan batu bara global ya, di sini asumsi estimasi 2025 itu kan tadi 1,3 miliar ton ya. Dan di sini total volume perdagangan dunia. Kemudian di sini kontribusi Indonesia ke perdagangan global di 2025 tadi 514 juta ton, itu sekitar 40% dari total global. Kemudian kalau kita lihat selain dari kontribusi Indonesia ke beberapa perdagangan global, produksinya berapa? Produksi batubara Indonesia dari Januari September tadi 509 juta ton, turun 15%. Ya, kemudian ekspor batubara Indonesia Januari September turun 4,7% secara tahunan 285 juta ton ya. Kemudian asumsi pengurangan produksi Indonesia itu skenario analisnya turun 24% ya, atau 2/3 produksi tetap diekspor. Jadi kalau kita lihat dampak supply-nya apa di tahun 2025 kurang lebih turun sekitar 10% ya, atau penurunan suplai batu bara dunia. Jadi sebenarnya dari sisi suplai sudah mulai terjadi penurunan karena memang demand-nya juga sebenarnya masih sulit ya. Karena Cina juga masih struggle, begitu juga dengan India. Impornya terus turun, plus di mana batu bara Eropa sudah mulai ditinggalkan karena sudah mulai beralih ke energi bersih. Mungkin teman-teman bisa lihat pergerakan dari harga batu bara global atau coal. Ya, kita cek di slide selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lihat
waktu bullish itu kan di 2022 ya, tapi 2024 sempat naik sebentar gitu ya sampai 150. Habis itu dari awal tahun 2025 ya itu ambles, dan sekarang saya bilang tadi kalau tren jangka panjangnya itu satu way ya. Satu way itu maksudnya jalan gak kemana-mana, turun naik turun naik turun naik, jadi pergerakannya di situ-situ aja. Jadi berada di level sekitar 100 hingga 110 bahkan 120-an. Gak sampai 120 malah ya, karena memang satu sisi demand-nya masih rendah, tadi impor Cina, India itu masih turun karena juga dari sisi ekonominya juga belum cukup stabil ya. Tapi memang diproyeksikan demand-nya di tahun ini harusnya ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Karena kalau kita lihat Cina ini baru saja meluncurkan lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga batu bara ya di tahun 2026. Di samping lebih dari 400 unit yang saat ini memang dalam tahap konstruksi. Jadi ini bisa menjadi sinyal kenaikan batu bara, plus tadi di mana Indonesia sudah mulai memangkas produksi batu baranya. Nah sekarang pertanyaannya, bocoran RKAB 2026-nya berapa sih? Yuk kita lihat. Nah di sini beredar kabar pemangkasan produksi batu bara nasional itu 26% ya. Dampaknya apa? Dampaknya tentu saja ini supply-nya bisa menjadi terbatas. Kalau supply-nya sudah mulai terbatas, di oversupply lagi, harga batu bara bisa naik gitu ya. Dan ini memang tujuannya adalah salah satunya untuk menaikkan harga batu bara terlebih dahulu untuk bisa menguntungkan dari sisi produsen. Nah selain itu kira-kira emiten apa saja sih justru yang diuntungkan gitu ya, atau berada di zona aman? Ya karena memang tidak terdampak dari pemangkasan produksinya. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih rumor ya. Jadi di sini ada yang diperkirakan tidak kena pemangkasan produksi itu ada Bumi Resources, ada Bumi, kemudian ada Adaro Andalan Indonesia atau AADI, kemudian ada Indika Energi atau INDI. Ini hari ini ketiga saham ini naik semua ya, melesat signifikan terutama Bumi dan juga INDI. Jadi memang karena ketiganya ini tidak kena pemangkasan ya, tentu saja ini bisa menikmati ekspansi margin ya. Ketika harga batu bara naik, maka marginnya bisa semakin besar. Nah, kira-kira dari tiga emiten ini rincian produksi per emitennya berapa sih? Kita kulas satu-satu. Yang pertama kita bahas yang AADE dulu ya. Dari grup Adaro, tambang utama Adoronya itu kurang lebih 60 juta ton ya per tahun. Kemudian salah satu anak usahanya dipangkas kurang lebih 50%, kontribusinya itu 5,2 juta ton. Kemudian total produksi di grup ini diperkirakan tetap sekitar 65 juta ton ya, memang dampak pemangkasannya relatif terbatas. Kemudian untuk Bumi Resources ya dari grup Bakri dan Salim, Kaltim Primakol atau KPC itu 54 juta ton. Arutmin Indonesia 20 juta ton, jadi total produksinya sekitar 74 juta ton. Potensi paling diuntungkan ya karena memang mempertahankan skala besar. Karena perlu teman-teman tahu KPC ini salah satu produsen batubara yang cukup besar juga ya di Indonesia. Kemudian ada Indi. Kemudian kalau kita lihat Indika Energi melalui tambang Kideco Jaya Agung ya, itu produksinya kurang lebih 30 juta ton ya. Fokusnya memang ada di batubara bituminous sulfur rendah dan memang tidak terkena pemangkasan yang begitu signifikan. Nah mungkin kita juga bisa melihat ya dari tiga emiten ini proyeksinya. Sebenarnya sih sama aja mengulas yang hal ini juga, tapi mungkin kita bisa lihat secara tabel. Ya kita ke slide selanjutnya. Nah yang tadi dimana ada tiga ya, AADI, Bumi sama Indika Energi. Dan memang setelah kabar RKAB ini harga sahamnya hari ini ya kalau kita lihat tanggal 3 Februari menguat signifikan sejalan dengan kenaikan ISG AADI. Di sini sumber produksi utamanya tentu dari Adaro Group ya. Itu estimasi produksinya 65 juta ton, tidak ada pemangkasan. Tiga-tiganya tidak ada pemangkasan. Bumi Resources sumber produksinya KPC paling besar, kemudian ada Arutmin itu sekitar kalau dijumlah 74 juta ton. Indika Energi dari Kideco itu sekitar 30 juta ton. Nah dari tiga emiten ini kira-kira kinerja profitabilitas dan valuasinya mana nih yang paling bagus ya? Yang masih untung plus masih murah gitu. Apalagi kemarin ISG sempat ambruk hampir 20%, harusnya harganya makin murah ya karena ketiga emiten ini turunnya paling tajam ya. Kita cek di slide selanjutnya. Nah di sini ada AADI, Bumi sama Indi. Ini cut off-nya per 2 Februari ya, jadi per hari kemarin. Harga AADI di 8.075, Bumi 220, nih Bumi sempat 480 udah terjun bebas 50% ya. Indi 28
Nah, untuk saat ini price book value-nya karena harganya makin turun tajam ya, efek penurunan IHSG karena efek MSCI, ya ADI sekarang BBV-nya cuma 1,09. Ini murah sih ya. Kemudian Bumi 3,13. Tapi mengingat Bumi ini kan bukan batu bara aja, sekarang sudah mau diversifikasi karena memang mengincar EBITDA 50% dari non batu bara. Jadi untuk BBV 3,13 dengan segala komoditas yang dia punya ada emas, bauksit, aluminium, menurut saya sih oke ya, masih 3. Kemudian untuk Indi di 0,74 ini juga sangat murah. Untuk rata-rata valuasi dalam 5 tahun AADI 1,17, Bumi murah juga 1,88, Indi lebih murah lagi 0,68. Untuk dari sisi pendapatannya ini selama hingga September 2025, dimana kalau kita lihat AADI 59,2 triliun, Bumi 17,02 triliun, Indika Energi 23,7 triliun rupiah. Dan untuk pertumbuhannya sayangnya ADI masih turun ya, untuk dari sisi revenue turun sekitar 7,86% dan Bumi masih naik 15,7%, sementara Indika Energi 16,4%. Berarti secara valuasi sebenarnya menarik ini, tapi dari sisi pendapatan hanya Bumi yang masih mencatatkan kenaikan ya. Kemudian dari sisi laba bersih, ini masih per September 2025 karena belum banyak yang rilis kinerja keuangan. Untuk AADI 9,6 triliun ya. Untuk Bumi 482 miliar, untuk Indika Energi 7,8 miliar ya. Kecil sekali ya kalau kita lihat. Di sini untuk AADI sendiri kinerjanya turun 43% ya, laba bersihnya Bumi juga kompak turun 75% per kuartal 3 ya 2025. Indika juga 98% ya, ini bukan udah mau rugi bahkan ya, makanya cuma 7,8 miliar saja. Nah sebenarnya dari RKB 2026 yang baru mengenai pemangkasan produksi ini bisa menjadi sentimen positif ya untuk beberapa emiten yang memang tidak terkena pemangkasan. Harapannya nggak kena pemangkasan, marginnya makin gede, demand-nya makin banyak, dan pilih valuasi yang masih murah plus yang banyak melakukan ekspansi serta aksi korporasi.